Saudara, hidup seperti apa yang saudara dambakan? Kita semua mendambakan hidup yang praktis, tidak ada kekurangan, hidup yang kalau bisa kaya, hidup yang kalau bisa tidak ada beban-beban yang tidak perlu, saudara sekalian. Dan di Alkitab kita mendapati ada seorang yang muda, Alkitab mengatakan dia seorang juga yang kaya, seorang pemimpin yang punya jabatan, tentu disegani dan dihormati. Oh, itu hidup yang sempurna, banyak orang mengatakan seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang seperti itu pun juga dia mengalami sesuatu kekosongan di dalam dirinya. Orang itu datang kepada Yesus, dia mungkin telah mencari-cari jawaban kemana-mana, dan dia datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini menjadi satu kegelisahan di dalam hatinya. Dan Yesus kemudian bertanya kepada pemuda itu. Yesus bertanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Bukan berarti bahwa Yesus tidak baik, bukan. Tetapi Yesus sedang mengarahkan pengertian yang baik. Standar kebaikan, konsep kebaikan yang sejati itu seperti apa? Konsep kebaikan, standar kebaikan itu hanyalah Allah saja. Dan Yesus kemudian mengatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Yang luar biasa, pemuda ini berkata, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Ini orang yang luar biasa. Maka kita bisa mengatakan apa sih yang kurang di dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang seperti ini hatinya pun merasa kering. Dia merasa kosong. Dia terus mencari arti hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada pemuda itu, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bukan berarti bahwa ketika kita jadi orang Kristen kita harus menjual seluruh harta kita, bukan. Tetapi Yesus tahu bahwa di dalam hati pemuda ini yang hidupnya kelihatan sempurna, kelihatan begitu saleh, tidak ada cacat celah, tetapi di dalam hatinya dia sedang menempatkan bukan Allah di tempat yang terutama, tetapi segala kepemilikannya, materi yang dia punya, kekayaan yang dia miliki, itulah yang sebenarnya menjadi Tuhan di dalam hatinya. Karena itu Yesus menguji dia. Yesus mengatakan, "Engkau mau hidup kekal? Jualah segala yang kau miliki, bagikanlah kepada orang miskin, lalu engkau ikutlah aku." Dan pemuda itu kemudian Alkitab mengatakan, ketika dia mendengar perkataan Yesus, dia menjadi amat sedih. Mengapa? Karena dia sangat kaya. Bukan kekayaan itu yang menjadi masalah, tetapi tempat kekayaan dia di dalam kehidupannya, menempati tempat daripada Tuhan Allah. Maka Yesus kemudian memandang kepada pemuda itu, dan pemuda itu pergi. Dia pergi, saudara sekalian, dengan sangat sedih. Dan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang kaya, orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu semua orang gempar, orang berkata, "Kalau demikian siapakah yang bisa diselamatkan?" Yesus berkata, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah." Saudara sekalian, seandainya pemuda ini dia mendengarkan perkataan Yesus, maka seumur hidupnya dia tidak akan menyesal. Hari itu dia pergi di dalam sedih, pergi di dalam ketidakrelaan untuk melepaskan Tuhan yang dia utamakan, yaitu hartanya. Dan Alkitab tidak pernah mencatat lagi pemuda itu berjumpa dengan Yesus. Saudara, itulah hidup yang malang. Itulah hidup yang paling kasihan. Bukan saudara tidak punya apa-apa, itu hidup yang kasihan. Tapi hidup yang kasihan adalah saudara begitu dekat dengan keselamatan. Saudara begitu dekat dengan kebenaran itu. Tapi saudara berpaling karena ada sesuatu yang menjadi berhala dalam hati saudara. Maka biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Biarlah kita boleh menempatkan Kristus di tempat yang terutama. Dan percayalah, saudara menemukan air hidup yang akan terus meluap dalam hidup saudara, yang tidak akan pernah kering lagi. Biarlah ini menjadi satu renungan bagi kita. Bagaimana kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika kita boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat dan menerima akan anugerahnya di dalam karya keselamatannya. Mari kita berdoa.
Kami berdoa dan kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Janganlah biarkan kami hidup dalam kesia-siaan, mengejar sesuatu yang hanya mendatangkan kebinasaan, sesuatu yang fana. Tapi biarlah kami datang kepadamu, sumber daripada hidup yang kekal, dan kami boleh bersuka cita dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.